trafo dulu ya. Ya, boleh. Oke, oke. Ini yang Nah, posisi trafo kita di tengah-tengah ini, kita memasuki area trafo step up. yang tadi kita bilang penting ya. Yes. Yang semuanya punya ya kan. Betul. Halo Predingers, hari ini kita berada di salah satu gedung tertinggi di Jakarta yang dikelola oleh salah satu members kita, members BEA. Kita akan ngobrol sama mereka, kita akan diskusi sama mereka, kita akan gali ya pengalaman mereka dan tentunya untuk share ke rekan-rekan semua. Yuk kita ikut yuk. Selamat siang Pak Erwin. Ini Pak ya. Rekan-rekan, ini dia nih members BEA yang mengelola gedung ini, Pak Berton dan Mas Arya. Aduh, luar biasa. Terima kasih nih Pak, sudah menyediakan waktunya untuk kita kunjungin. Kita mulai kemana nih? Monggo. Gedung ini. Untuk kunjungannya kita langsung ke dalam aja. Baik, ayo. Cara mengenai gedung nih, Yes. dan saya dengar katanya memang uniknya gedung ini itu sistem listriknya nih, electricity-nya nih. Boleh Ya. cerita nggak Pak? Benar Pak. Jadi Pak Erwin tanya demikian. Jadi ini gedung tidak semua gedung mempunyai sistem kelistrikannya di sini. Ada sistem elektrikal sistemnya di- Unik ya? Unik, Ya. unik. Unik. Jadi hanya Gamma Tower yang punya sistem listrik. elektrik ini. Coba Pak Arya dari Gimana channel. nih Pak ya? Jadi sistem di kita ini agak sedikit unik ya Pak ya. Iya, iya. Kalau biasanya di gedung-gedung komersil lain, biasanya kalau misalnya sudah melakukan atau mempunyai konsep elektrikalnya menggunakan trafo basah, Iya. rata-rata kan semuanya basah ya. Benar. Kalau di kita ini, jadi ada dua sistem, ada kombinasi. Yang pertama di bawah itu kita menggunakan trafo basah, Ya. terus kemudian yang kedua menggunakan trafo kering. Oke. Nah itu kekurangan dan keunikan dari sistem kita. Kurang lebih seperti itu. Saya dengar juga yang nggak ada di gedung lain nih ada trafo step up di sini. Yes, betul. Nah, gimana gitu Pak? Itu kan Jadi nggak ada di gedung lain kali ya. Benar. Banyak kan step down doang kan? Itulah keanehan atau keunikan dari gedung ini. Di sini kita sistem listriknya kita kalau serata-rata gedung dia dari bawah. Yes, yes. Kalau ini kita naikkan dulu dari bawah ada, dari atas juga boleh kita naikkan. Nanti kita ketemukan di tengah. Nah, sistem boleh kayak begitu. Tadi kirimnya kita lewat Basda. Monggo Pak. Ya. Gimana, Jadi Pak? dari sistem kita ini Pak, kita sistem ada dua ya, ada di Ya. basement 1 dan lantai 49. Oke. Nah, kenapa dibuat dua sistem? Ya, karena yang pertama untuk menghindari losses Pak, Ya. karena jarak di gedung kita ini kan sangat tinggi ya, Berapa sih Pak? kurang lebih itu kita sama roof 70 Pak. Ya, kita 70. Nah, untuk menghindari losses untuk electricity kita, jadi menggunakan trafo step up. Itu kurang lebih seperti itu sistemnya. Kalau pingin lihat, boleh nggak nih Pak ke ruangannya? Monggo. Biar mungkin Monggo. teman-teman Jadi- yang lain kan nggak tahu juga Iya, ya. atau iya. mungkin Jadi ada Pak yang belum Erwin tahu bertanya juga. demikian. Kami tadi mengutarakan bahwa sistem elektrikal kami begini. Ya. Mari kita lihat. Yuk, yuk, yuk. Nah. Jadi kita nggak cuma omong doang nih ya. Ayo, Fredino, yuk, Oke. yuk, mari. Monggo, Pak Erwin. Gimana? Ini ruangan nih. Benar Pak, ini ruang LP kita. Ini mimic diagram, ini untuk panel genset, keamanan kontrol untuk forward, backward. Jadi untuk sistem ini silakan Pak ya. Ya. Gimana Pak? Jadi untuk sistem kita di sini Pak, ini cukup unik juga untuk sistem kelistrikan kita ya. Di sini kita menggunakan unit diagram. Jadi semua fungsional dari ACB, LV dan genset itu ketahuan dari sini Pak. Oke. Jadi posisi open close itu Iya, di- berkuasnya. Satu merah atau hijau. Yes. Posisi hijau, posisi genset ya Pak. Untuk posisi merah, posisi PLN. Kurang lebih seperti itu Pak. Nah, total genset kita juga di sini ada dua sistem Pak. Yang kita itu ada 4 ya. Dari total kita lihat tadi di bawah ada 6. Jadi 2-nya hotel, 4-nya office. Oke. Ini A2, A1, Yes. A1. Jadi
tergantung ini apa inisialnya. Kalau dia A itu hotel, kalau O Office. tinggal kita aja. Makanya jangan salah Ini baca. juga unik juga kan Ya. di gedung Bapak ini ada anchor tenant Yes. yang punya apa ya istilahnya ya, demanding banget ya, karena kan hotel ya, Benar. hotel ya ini ya kan. Ya tapi sebelum kita bicara masalah hotel, kita mau lihat yang tadi Pak. Monggo Pak, Iya, monggo. iya, iya. Ini panel LP. Nanti di belakangnya ada kapasitor bank. Nanti Oke. di ujung sana ada kamu step up, step down ada. Ya, Nanti mungkin sambil kita lihat sambil jalan. Ya, Nah, seperti yang kita lihat di sebelah kanan kita, Pak. ya, ya, ya. Ini yang tinggi-tinggi, yang janggung-janggung, bonsor-bonsor, ini punya hotel. Oke. Ya, kalau Oke. yang di bawah, rata di bawah semua itu punya kita. Oke. Jadi tanggung jawabnya ini dipisah ya dari Yes. mulai Dari maintenance-nya, maintenance, operasionalnya. operasionalnya berubah. Iya. Oh dipisah. Betul, Pak. Oke, oke, oke. Jadi hotel nggak boleh menyentuh kita juga nggak boleh menyentuh punya hotel. Namun kita di sini bisa jika Ada sistem kita trouble. bermasalah kita mainkan di sini. Oke, oke, oke. Ini yang koplernya ya? Iya, Ah, kurang sih. lebih. Saya bantu dong kira-kira kita. Sharing. Iya, 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 iya. Oke, oke. Ini kita nanti mengarah ke trafo dulu ya? Ya, boleh. Oke, oke, oke. Ini yang Nah, posisi trafo kita di tengah-tengah ini kita memasuki area trafo step up, Pak. ini yang tadi kita bilang unik kan? Yes. Yang semuanya punya ya kan? Betul. Oke, oke, oke. Dan kita tetap mempertahankan suhu ruangan Pak. Jadi kita ada di sini untuk Ya, ya, ya. Dan standar. ada standarnya. Tiga. Ini stepnya ada tiga. Pakai Mazda. Oke, ini nih area uniknya Pak Berton sama Mas Arya ya. Boleh dong cerita dong, share dong sama teman-teman semua, sama engineer semua nih. Uniknya gedung ini nih, gimana? Jadi yang seperti saya jelaskan tadi ya Pak ya, kita masuk ke area krusial. Ya. Di mana ini adalah area trafo, Ya. trafo step up. Jadi konsepnya untuk step up ini itu untuk menjuling atau mengimbangkan energi listrik ke supply atas Pak. Ya, ya, Ke ya. lantai 49 ya. Karena ini gedungnya tinggi banget, Yes. lossesnya itu tinggi Sangat, banget. yes. Iya, itu ya. Makanya ini punya beginian ya. Iya. Beginian nih. Oke, oke, oke. Untuk lanjut. kapasitasnya sendiri untuk step up itu kita ada dua Pak. Oke. Nah, satu kapasitasnya itu 2000 pakaian. Oke. Total genset kita ada 4, 2 untuk supply area bawah, Oke. 2 untuk area atas. Oke. Ya. Oke, baik. Jadi di sini juga ada step up kita. Jadi Yes, sistem peristirahatan kita dari bawah ada, dari atas ada, dan ketemu di Oke. itu uniknya. Oke. Kalau di lain mungkin dari hanya dari basement 1 sampai ke atas. Kalau kita Iya, iya, iya. dari bawah kirim ke atas, turun lagi ke bawah ketemu di bawah. Jadi kalau secara operasional mungkin perbedaannya adalah Bapak harus maintain tambahan infrastruktur seperti ini Iya, ya dibanding betul. rekan-rekan lain. Betul, ya. betul. Gitu ya. Ya, jadi secara kos memang lebih tinggi. Iya, iya. Tapi memang ini kebutuhan gedung tinggi. Iya, iya. Inilah kebutuhan gedung tinggi supaya menghindari losses. Baik, 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 baik. Jadi kita mau ngobrol juga nih Pak Berton sama Mas Arya tadi, mungkin kita akan lanjut ke area lain readiness ya, karena masih banyak yang perlu dieksplor nih. Monggo, monggo. Gimana? Boleh kita. Boleh kita? Boleh ke LB? Iya, iya, iya. Oke nih Wah, gedung Bapak selain yang waduh masif-masif juga ada yang hijau-hijau nih ya. Nice. Kayak tempat Kasih buat bongko-bongko ya. Kopi, Benar, Pak Erwin. Kita untuk area hijau itu sesuai dengan aturan dari Perhubnya, Iya, iya. kita harus menyediakan area hijau untuk gedung. Ya, Jadi ya. kalau kita penuhi, Bapak bisa lihat nanti sampai ke depan keliling ada. Iya, iya, iya. Jadi ya sambil jalan-jalan diskusi santai nih Pak ya. Kan Mari, saya Pak. yakin gedung sebesar ini tentunya pasti ada masalah. Iya. Banyak masalah ya kan. benar. Boleh cerita nggak nih kira-kira yang mungkin yang bisa di-share atau bisa jadi pelajaran buat rekan-rekan Iya. kita? Ya, Oke. Gimana Pak? Gimana Pak?
Jadi di sini ada satu gedung, ada 2 manajemen building yang berbeda. Jadi pastinya ada area-area common, jadi yang bersama. Jadi artinya di sana ada tempat atau equipment kita di satu tempat yang sama, tetapi pengelolaannya ada 2 berbeda. Jadi sini harus sangat hati-hati kita menyikapi, terutama tim kita yang ada di lapangan, supaya pertama menghindari kontak fisik, yang kedua bagaimana kita mengupayakan koordinasi dengan antara beberapa manajemen yang berbeda tadi. Jadi kita tidak mau bahwa mereka ini ada kontak fisik. Jadi salah satunya kita buat grup koordinasi. Jadi koordinasi kita banyak bertektok untuk memecahkan masalah, termasuk perizinan mau masuk ke common area-nya dia, termasuk mereka juga ke kita, bagaimana untuk termasuk sharing-sharing apa yang jadi permasalahannya. Saya kira gitu ya. Oke. Ini sebenarnya saya yakin ini makin dalam lagi nih teman-teman. Tapi kayaknya kalau berdiri kayaknya kurang enak ya. Kita sambil duduk ya. Cari duduk ya. Duduk ya. Sana. Ini mulai serius soalnya. Sini. Oke. Silakan duduk. Sini aja ya. Oke. Biar agak lebih rileks ya. Jadi kita santai di area hijau sini sambil menikmati udara. Sepoi. Ngobrol-ngobrol ya. Ini Brain Engineers nih, kita mau gali lebih lanjut nih masalah-masalah. Saya yakin gedung sebesar ini tenanya banyak banget. Alhamdulillah. Ya kan? Gede-gede pula, ya kan? Dan tadi mungkin mau lanjut di diskusi terkait dengan ada 2 manajemen building gitu ya. Dari diskusi nih Pak kata Mas Arya. Tadi Pak Berto mungkin bisa lebih lanjut cerita mengenai masalah-masalah, atau mungkin ada yang pernah terjadi kasus, atau mungkin ada masalah yang pernah terjadi mengenai ada satu ruangan atau satu infrastruktur yang dimanage oleh 2 jadi manajemen. Baik, terima kasih Pak Erwin. Jadi seperti yang saya katakan, di gedung kita ini satu gedung cuman ada 2 gedung manajemen. Otomatis area bersinggungan pasti banyak. Ya. Jadi tim kita di lapangan, bagaimana kita memanage mereka, menginstruksi mereka, memberikan informasi supaya kita menghindari kontak fisik pertama. Nah, bagaimana mereka koordinasi lapangan dulu, tapi terlebih dahulu kita lewat ada grup koordinasi. Ada grup koordinasi mengefektifkan. Jadi kita tidak harus tatap muka, kita mainkan di grup koordinasi ini. Ya, jadi ada jalur komunikasi yang dibuat. Benar. Nah, Lanjut Pak. jadi namanya manusia berbeda-beda ya pasti. Jadi nanti kita coba ramu di sini, kita lihat area mana, kan ada area-area yang krusial misalkan. Seperti yang saya katakan, salah satu pengalaman di Presiden Suite. Gimana tuh Presiden Suite? Presiden Suite itu ada di lantai 65 ya, 65. Jadi dia ketepatan dia dekat lift mesin room. Jadi ada kalanya namanya break, kadang bunyi. Nah, dia merasa terganggu. Gak mau tuh dengar-dengar kayak gitu ya. Nggak mau, Presiden Pak. Suite soalnya ya. Presiden Suite. Aduh. Harganya lumayan. Iya. Ah, Terus iya. ya. Akhirnya kita bekerja sama dengan pihak hotel atau Westin, kemudian kita gandeng juga teknisi lift kita, bagaimana kita mengatasinya ini, terutama untuk noise tadi. Noise break tadi. Jadi akhirnya alhamdulillah ketemu juga, jadi dibuat lebih soft lagi. Bagaimana liftnya supaya lebih buka menutupnya supaya lebih enak. Kemudian tamu dari fasilitas tidak terganggu lagi. Itu salah satunya. Jadi Bapak manage di sumber suaranya, tapi di sisi infrastruktur pendukungnya kayak pengadap juga dibuat kali ya. Benar. Juga, ya? Jadi kita minta advice juga kepada ahlinya bagaimana supaya untuk meminimalis untuk noise tadi. Oke. Tanpa mengganggu sistem yang ada. Iya. Tentunya. Karena kalau sistem yang ada kan sudah fix itu. Sudah fix. Kalau kita ganggu, nanti akan mengganggu sistem yang lain lagi. Iya. Ya sempat juga kan tadi kita masuk ke area trafo nih Pak. Yes. Ya kan, sempat tadi kan di manage TR itu di manage oleh dual building manajemen tuh. Nah itu gimana ceritanya tuh? Ya, jadi kalau untuk penghubung atau penyambung komplain antar tenan ya Pak. Iya. Biasanya kan kita dihubungkan dengan tenant relation ya. Iya. Nah biasanya tenant relation kita itu harus lebih aktif
untuk mengembangkan suatu permasalahan ke kita, Pak. Iya, iya. Jadi secara garis besar agar follow up kita di lapangan tidak terbentur, Iya, iya, nah iya. itu yang kita harus lakukan, meminimalisir hal-hal tersebut. Iya, iya. Nah, suatu saat ada terjadi atau permasalahan di lapangan, jadi kita bisa meminimalisir bagaimana konsepnya agar permasalahan itu selesai. Oke. Ini saya mau agak lebih teknis nih. Agak lebih teknis detail di trafo kita tadi nih, Pak. Iya. Trafo tadi nih. Kayaknya teman-teman Franchise ini agak penasaran, Pak. Serius nih kan? Ya, itu gimana nih manage-nya? Karena kan juga sama itu. Ada bagiannya hotel, Iya. ada bagiannya gedung lah istilahnya Iya. gitu ya. Nah, gimana tuh? Mungkin Gimana dari Mas Arya? kawan-kawan juga freelance pada menanyakan ya. Iya, iya. Suatu saat jika ada trouble di salah Iya. satu sistem di mana Nah, Pak, lo. gitu kan? Nah, lo. Sedangkan itu ada 2 sistem Iya. dan 2 manajemen, gitu Benar, kan? Nah, benar. untuk mensiasatinya biasanya kita tetap koordinasi Pak. Hmm. Jika suatu saat ada permasalahan di area hotel, Iya. ya tetap hotel bersinggungan dengan kita dengan Iya. cara koordinasi. Iya. Dan jika suatu saat office bermasalah, Iya. dan juga sama Pak, koordinasi dengan pihak hotel. Nah, Oke. untuk konsep kedua kubu ini atau kedua power ini Iya. agar tetap saling topang menopang, Iya. itu biasanya misalkan terjadi suatu saat LV1 trip, Oke. ya kan? LV1 trip otomatis penggerak elektrikalnya kan nggak main nih Pak. Betul. Nah, kita biasanya koordinasi dengan hotel untuk melakukan sharing load Pak. Oke. Ya, Oke. dan sharing load itu juga kita tidak harus serta-merta langsung kita oper, enggak. Iya, iya. Ya, kita iya. harus memperhatikan beban kita, dan Iya. kita harus memperhatikan beban hotel juga. Jangan sampai hotel membackup kita, nah, Trip. dia nyetrip. Kan gitu. Intinya, Iya, iya, iya. intinya hotel dulu dia harus saving dulu. Yes. Artinya mohon maaf, ini mungkin sisa boleh diberikan. Iya. Pasti, Oke, tetap ada priority. iya, Iya, pasti. betul, Pak. Dia, Iya, iya. jangankan, misalkan kayak saya harus amankan area saya dulu. Iya, iya. Kalau masih ada sisa power atau berapa persen, nah ini saya bagi. Iya. Nah, kira-kira demikian Pak. Kurang lebih Jadi nah, kita harus aktif lagi teknisnya di lapangan, komunikasinya Iya, iya. supaya bisa ini berjalan gitu Pak. Jadi Iya, itu iya. tadi saya bilang lewat kalau hal-hal seperti kayak gini, biasanya kan udah tingkat manajemen atas ya. Lebih tinggi, Ya ya. kita harus lebih aktif duduk bersama Koordinasi. supaya ini tidak sama-sama menguntungkan. Iya, iya. Tidak salah untung di sini tidak. Iya, iya. Jadi semua action plan itu disepakati ya. Benar. Baru nanti dieksekusi di Baru lapangan. Ya. betul. Itu nih Franchise. Nah, ini kan gedung tinggi nih Pak. Iya. Benar. Saya juga pernah dengar nih katanya ada motor hammer problem, katanya ya pernah ya sempat ya ada Ya, di kasusnya. lantai 59. Pas 9. Iya. Gimana tuh Mas ini Pak? Jadi water hammer itu pipa 8 in. Pipa 8 in Ya. dari paling atas mau kirim ke bawah. Cuman dia lewat tikungannya banyak banget. Oke. Tikungan 90. Akhirnya bagaimana kita mengatasi ini? Kemudian Itu kita kan pecah Pak katanya. pecah. Itu beberapa kali pecah. Beberapa kali pecah karena memang tekanannya besar sekali, Pak. Kemudian teman-teman engineering menganalisa nih. Iya. Iya. Apa gitu ternyata pas di lapangan Jadi ditemukanlah nih ya. ya, jadi salah satunya karena memang sudah beberapa kali terjadi, akhirnya kita ambil keputusan dengan sharing dengan tim. Nah, ini harus kita rubah sistemnya. Oke. Dari Apa tuh yang 90 berubah, Pak? Oke. menjadi 45, otomatis kita harus memutarnya lebih banyak. Oh, Nah, oke. jadi untuk bahasanya inciannya lebih banyak lah. Iya, iya, iya. Nah, termasuk merubah tikungan-tikungan 90 menjadi 45, sorry. Oke. Selanjutnya kalau udah itu ketemu, kita perkuat dengan saputnya. Saput kiri kanan yang tadinya masih misalkan dia ke hebel, kita mainkan ke struktur. Oke, itu seru juga itu ya. Jadi, Seru juga itu salah satunya. Dan setelah dianalisa juga kan harus menyampaikan ke manajemen, ya Ya. kan ada estimation cost, Ya. Betul. ada interruption karena harus ada pekerjaan, Ya. gitu ya. Ini saya yakin sih seru sih. Tapi Ya. teman-teman kalau mau tanya detail kayaknya nggak di forum inilah. Nanti datang aja ya, Pak. Monggo, monggo. Ngopi Siap, atau ya. ini Ya. Pak Berton sama Mas Arya nih. Tadi kita ditraktir jus loh. Nanti kita ada di sini metode apa? Hah? Pendekatan gorengan Oh, iya. Iya 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 ini. Pendekatan Iya iya goal. iya iya ini. Ini teman-teman Franchise nih. Pak Berton sama Pak Arya nih, saya yakin gini ya teman-teman, ini salah satu yang kadang-kadang mungkin Franchise lupa ya.
kita selalu berbicara masalah teknis ya kan, padahal banyak pekerjaan yang mungkin salah satunya bisa keluar masalah atau bisa mendapatkan solusi dari masalah dengan pendekatan yang non teknis ya. Benar Pak. Benar. Nah, Pak Bertot sama Mas Arya ini punya konsep filosofi gorengan katanya. Apa tuh Pak filosofi gorengan? Jadi Boleh nggak? terima Boleh nggak kasih. cerita nih? Kita ada di sini filosofi approach gorengan plus kopi 3.000. Iya. Gimana tuh Pak? Gimana? Jadi setiap minggu keempat akhir bulan Hmm. kita akan kumpulkan seluruh tim Oh, tim engineer. engineer. Iya, Oke. Nah, seluruh tim engineer di satu ruangan atau di ruang meeting. Nah, di sana kita namanya bisa sharing session. Oke. Kemudian apa unek-uneknya bisa dikeluarkan di sana? Jadi sharing session itu nanti dari masing-masing engineer kalau yang mau ada share terkait dengan teknik. Boleh, apa Kita aja ada boleh di diskusi. teknis sana. dan non teknis kita Non-teknis juga siap ya? Jadi menampung. Oh, gini, oke. kita nanti buat topiknya katakan disiplin, kedisiplinan misalkan. Tapi tidak baku kita disiplin. Oke. Kita nanti di luar itu boleh. Tetapi caranya untuk approach-nya Masuk ini ya? tadi masuk Untuk tadi itu masuknya itu ya? gorengan sama Kopi kopi. kita. Murah meriah tapi Kebersamaan feel-nya tetap dapat. jalan. Feel-nya Iya, dapat, iya, kebersamaan iya, dapat. iya. Ya. Jadi secara tim engineer itu jadi lebih kompak lah ya. Iya. Benar. Ya, ya, ya. Benar. Ya, Bahkan ya, kalau bahkan kami di sini ada saling membantu. Kami kalau mungkin dari kantong saya kita ada 10.000 jadi ada koperasi. Pak ini Pak Arya komandannya. Oke Pak. Jadi saling ada membantu. komandannya juga. Komandan gorengan dong. Gimana Mas Arya? Ya, Untuk- jadi untuk di kita biasanya untuk menjalin kebersamaan ya Pak ya, Nah. antar tim, antar manajemen itu Ya. biasanya kita ngadakan koperasi. Oh, oke. Koperasi itu sistemnya ya kalau di kami itu dana kami untuk kita semua. Dari kita untuk kita. Yes, Khususnya kurang masih lebih di begitu. departemen Dari kita engineer, untuk Pak? kita. Khususnya di departemen kita, di departemen engineering. Dan itu juga tidak memaksakan juga ya Pak ya, kalau misalnya memang mereka adanya 10.000 ya kita terima, 5.000 ya kita terima. Iya, iya, iya. Jadi nanti biasanya saya itu dikalkulasi di setiap akhir bulan. Oh, oke. Jadi untuk pengeluaran dan pemasukan dana jadi kita ekspos Pak. Jadi open, Iya, transparan. Nggak Kan ada namanya apa? duit ya? Uang ya, Pak, Iya. apalagi uang Angot ya, bersama kan angot ya. ya. Hmm. Jadi itu salah satu kita buat bagaimana kita membantu meringankan beban rekan-rekan tim yang ada di lapangan. Jadi kebersamaannya lah. Aduh. Pilkad lah Iya, ya. iya. Karena gini Pak Bertot sama Mas Arya, karena ada beberapa gedung juga yang punya masalah terkait dengan tim. Ya kan? Benar. Betul, betul. Jadi ini mungkin salah satu tipsnya ya di Tama Tower ya. Bisa. Ini kuncinya di beliau sih, ya kan? Kuncinya di beliau ya kan. Karena kalau beliaunya bisa ini ke tim, ya kan, saya yakin nggak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan ya Pak. Iya, betul. Kemudian kita juga ada reward and Punishment. Jadi ada kalanya namanya manusia itu kan ada pola pikir watak, attitude-nya berbeda-beda. Ya. Biasanya kalau untuk yang lebih soft Pak Arya, nanti kalau udah dia mulai nakal pasti kasih ke saya. Oh, Benar, aduh. itu kita terbuka. Udah step by Udah step ada. gitu ya. Kan kita Good guy, bad guy kan. Udah dibagi perannya kayak sinetron. jadi kalau memang Oke. kita upayakan masih approach, Iya, soft, iya. Mempan, touch kan. ya, Jadi coba ya, ya, persuasif lah ya. persuasif Ya, betul. kita upayakan. Kita tidak mau main terlalu hak. Ya, keras-keras itu ya. Nah, karena memang Kalau tahu bisa. juga baju merah. Takut selek gitu ya Pak. Kalau terlalu keras ya. Jadi gitu Pak. Tapi kalau udah parah ya di gerinda aja ya. Iya. Tapi kita menghindari itu Pak. Kita Ah. sangat-sangat menghindari. Jadi nanti paling kita kalau dia kekeh, kita kasih coba kamu nggak usah masuk dulu berapa hari, pikirkan baik-baik. Pikirkan. Jadi kita minta bantuan sama istri, sama saudara. Terutama itu Pak. Jadi mereka kita sarankan hal-hal kayak gitu. Kita coba melalui pendekatan kekeluargaan. Kekeluargaan juga. Nah, gitu. Itu tip-tipnya kita. Ngeri sih ini semua sisi disentuh sama beliau ya. Gini. Ya ini mungkin bisa jadi referensi buat rekan-rekan engineer, chief engineer juga gitu ya, bagaimana menghadapi tim ya. Yes.
karena mungkin nggak semuanya bisa apa ya istilah dengan cara yang keras, ada tips atau trik tertentu ya. Ya. Oke. Ini sebenarnya karena tertinggi ini kayak kita nggak sah nih. Ini nggak dia. sah kalau kita nggak ke rooftopnya nih ya kan. Boleh nggak nih Pak? Monggo. Mas Arya? Gimana Pak Fer? Selama Bapak ini didampingi baju merah, saya Nggak boleh gua balik. Ya. Kita akan open ya. Kita akan open dan kita akan dampingi tetap. Oke. Oke. Jadi Ayo. monggo kita ke atas. Ayo. Rooftop nih. Silakan, Pak. Rooftop nih. Ayo. Yuk. Oke, silakan di rooftop. Ini Ini dia. dia rooftop Gama Tower. Karena itu dulu Bu. Ya. Ada dua. Nyampe juga nih Pak. Benar Pak nih. Ini dia. Selamat datang di rooftop Gama Tower. Wih. Pak Erwin sama Pak Jimmy. Pak Jimmy udah kedua kali nih. Lu nyanduk kayak begini. Yang ketiga kali nanti. Oke, Frenginers, kita sampai di ujung vlog kita ya di hari ini dengan ditutup dengan keren nih ya di rooftopnya salah satu gedung tertinggi di Jakarta yang dimanage oleh members kita Pak Anton dan Mas Arya. Ini sebagai closing nih Iya, buat Pak. rekan-rekan Frenginers. Ada pesan pertama jangan ke Frenginers dulu deh, mungkin ke Bea dulu deh. Ada nggak atau pesan-pesan untuk Keinginan dari Bea? orang dari member kepada kita gitu loh. Iya. Oke. Baik. Sebagai members ya. Silakan. Pak Erwin. Hah? Oke, terima kasih Pak Erwin. Ya. Jadi yang pertama untuk BA yang ada di Indonesia yang dikomandani oleh Pak Kris. Ya. Ya. Pertama terima kasih atas kunjungannya ke gedung kami. Ya. Ya. Yang kedua kita apapun yang menjadi kebutuhan di BA, kami selaku IM di sini, saya dengan Pak Arya, kami akan support seluruh kegiatan BA untuk nextnya. Ya. Ya. Thank you Pak. Selanjutnya kita coba komunikasi yang erat antara pengurus dengan member atau anggota supaya kemungkinan ke gedung lain kita akan lebih banyak lagi atau beberapa orang lagi. Itu aja. Iya, bener tuh. Jadi tunggu aja waktunya nanti kita Benar. kunjungi. Kita Ada kunjungi. yang mau daftar, ada yang mau dikunjungin gedungnya. Ya. Kontak kita ya. Ya. Langsung kita datengin. Ya. Selanjutnya untuk rekan Frenginers atau Pak Arya, monggo. Ya, Untuk Bea jadi dulu, Bea untuk dulu. dulu ya. Bea, 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 Nah, Bea. Kalau untuk Bea mungkin untuk saat ini kita mulai ini lagi lah Pak untuk training yang sempat vakum. Saya Kayaknya berharap ngeliatnya ke sebelah sih Pak. Pandemi. ya mungkin Lanjut. karena memang terbentur pandemi Iya, iya. itu memang kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan juga ya Pak. Iya, ya. iya. Nah, karena kita sudah vakum juga udah kurang lebih 2 tahun. Ya mungkin di tahun ini atau di next tahun depan untuk agenda-agenda training mungkin digiatkan kembali untuk menambah wawasan rekan-rekan kita juga nih Pak. Karena bagaimanapun biarpun kita sudah mengerti sistem, tapi kalau tidak kita asah, nah apalah daya kita Pak. Ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian mungkin untuk mempererat juga antar sesama gedung atau sesama engineers adalah sedikit banyak mengadakan acara-acara kayak misalkan futsal bareng, bulu tangkis bareng, Ya, jadi acara-acara sosial yang makin kita eratkan kembali lah, kurang lebih seperti itu. Dan untuk rekan-rekan engineers di seluruh Indonesia, intinya kita sama-sama belajar dan kita tidak menggurui juga. Saya nggak menggurui, mungkin ada salah-salah kata dari saya juga mohon maaf. Mungkin itu aja saran dan masukan dari saya. Terima kasih Pak Jimmy dan Pak Erwin atas kunjungannya, rekan-rekan BEA. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih.
Thank you Mas Arya. Ini kayaknya dari Mas Pak Berton belum nih yang untuk yang for engineers nih. Terima kasih untuk rekan-rekan Engineer dimanapun Anda berada. Yang pertama saya tekankan, tetap belajar. Yang kedua, manfaatkan ilmu Anda atau manfaatkan ilmu kawan-kawan Engineer buat diri sendiri, buat orang lain, dan menjadi saluran berkat buat orang lain. Itu aja. Semoga bermanfaat buat kita semuanya. Amin. Itu Amin. aja. Thank you Pak Berton, Mas Arya. Ini telah meluangkan waktu. Waduh, dari persiapannya ini wah, make up dulu tadi. Ya. Ya, Pak Engineer, hari ini kita tutup dengan view yang keren ini ya kan di Gamma Tower Rooftop. Semoga program ini akan terus berlanjut dan bermanfaat buat rekan-rekan semua. Sekali lagi, Pak Engineer, bea. Loncat. Wow.